Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ba'du. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis di Musholla Al-Ikhwan ini dalam kajian pekanan kita. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridhai dan semoga dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi kita fikih ya. Sampai pada pembahasan sunnah hayat, sunnah ab'ad ya. Nah, sekarang sunnah hayat. Baik. Halaman 67 ya. Baik. Bismillah, saya baca seperti biasa Arabnya, kemudian nanti ada yang membaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa hay'atuha 15 khaslah. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku'i war-raf'i minhu. Wa wad'ul yamini 'ala shimal wa wat-tawajjuh wal isti'adzah wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Wat ta'minu wa qira'atus surati ba'da al-Fatihah wat takbiratu indal khafdi war raf'i wa qawlu sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu wat tasbihu fil ruku'i was sujudi wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illa al musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahhida wal iftirashu fi jami'il jalsat wat tawarruku fil jalsatil akhirah wat taslimatut tsaniyah. Nah, ada banyak ya. Baik, mungkin dibaca sampai 7 dulu ya. Baik, silakan mungkin perwakilan. Nah, dalam mengerjakan sholat ada 15 yaitu 1 mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan i'tidal. nah, 2 meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga membaca doa iftitah. Yang keempat membaca isti'adzah. Yang kelima mengeraskan bacaan sholat ketiga sholat zahar dan memelankan bacaan ketika sholat sir. Yang keenam membaca amin. Yang ketujuh membaca surat lain setelah membaca Al-Fatihah. Baik, 7 dulu, nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan dalam sholat yakni sunnah hayat. Jadi sunnah sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, sunnah itu dalam sholat ada 2. Dalam mazhab Syafi'i dibagi 2.
Ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Bedanya apa? Masih ingat? Sunnah ab'ad itu sunnah muakkadah istilahnya, yang jika ditinggalkan, nanti ada pembahasannya khusus. Jadi kalau meninggalkan rukun konsekuensinya apa, meninggalkan sunnah ab'ad konsekuensinya apa, meninggalkan sunnah hayat konsekuensinya apa. Nah, nanti ada pembahasan khusus. Tapi supaya kita bisa memahami perbedaan sunnah ab'ad yang sudah kita bahas dengan sunnah hayat yang akan kita bahas ini, ya, perbedaannya diantaranya adalah sunnah ab'ad kalau ditinggalkan itu disunnahkan sujud sahwi, sujud sahwi. Dan juga diantara perbedaan yang lain, kenapa disebut sunnah ab'ad? Ya, ab'ad itu dalam bahasa Arab bentuk jamak, ya, atau dalam istilah Indonesia itu bentuk plural, ya, dari isim mufradnya adalah ba'dun. Ba'dun itu sebagian. Jamaknya ab'ad. Maksudnya gimana Ustaz? Contohnya gini. Maktabun itu artinya apa? Bahasa Arab maktabun meja, satu meja. Kalau banyak meja maka tib. Maktabun maka tib. Qalamun satu pena, banyak pena aklam. Nah, ini namanya jamak. Sama seperti ba'dun sebagian. Ab'ad berarti banyak sebagian. Kenapa disebut sunnah sebagian? Jadi dia disebut sebagai ab'ad karena sunnah ini seolah-olah bagian yang cukup kuat lekatannya dengan sholat. Sehingga ketika ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Makanya disebut ab'ad. Paham ya? Kalau yang sunnah hayat ini tidak dianjurkan ketika meninggalkannya melakukan sujud sahwi, tidak dianjurkan. Ya. Kenapa disebut ab'ad ya tadi? Nah, kemarin sudah kita sebutkan sunnah ab'ad itu di sini beliau menyebutkan berapa? Adzan dan iqamah. Tentu adzan dan iqamah ini kalau ditinggalkan tidak harus sujud sahwi karena dia sunnah sebelum sholat. Sunnah ab'ad yang dianjurkan sujud sahwi adalah sunnah ab'ad yang ada dalam sholat. Di sini beliau menyebutkan tasyahud pertama dan kunut subuh. Nah, tasyahud pertama ini jelas hadisnya ada. Hadis, ya, yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW, hadis ini dalam Sahihain, Nabi lupa tasyahud pertama, Nabi langsung salam, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, aku suratis sholah, apakah sholatnya dikosor? Kemudian Nabi menjawab, lah. Yang nanya siapa? Dzul Yadain. Hadis Dzul Yadain dikenal dengan hadis Dzul Yadain. Jadi ada orang Dzul Yadain selesai sholat zuhur, kalau tidak salah atau asar, antara itu yang 4 rakaat, Nabi hanya 2 rakaat kemudian salam. Para sahabat nggak berani menegur. Kemudian yang berani menegur siapa? Dzul Yadain. Ditanya, ya Rasulullah, aku sholatis sholah, apakah sholat ini dikosor? Lah. Kemudian Nabi SAW mengklarifikasi, tanya kepada sahabat yang lain, akama qala Dzul Yadaini, apakah seperti yang diucapkan Dzul Yadain, tadi saya sholatnya 2 saja? Boleh ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menambah 2 lagi. Nah, di antara fikih dari hadis ini, kalau kita sudah salam dan lupa, belum lama jaraknya, ya, dan belum terlalu banyak ucapan yang diucapkan di luar sholat, maka bisa melanjutkan. Tapi kalau sudah terlalu lama, misalnya sudah salam, kemudian sudah cukup lama diamnya atau melakukan aktivitas yang lain di luar sholat, baik ngobrol maupun zikir, ya, maka dia tidak bisa melanjutkan, tapi dia mengulangi dari awal. Karena Nabi di situ hanya berbincang sedikit sekali. Ada orang bertanya, Rasulullah, apakah sholat dikosor? Lah. Kemudian Nabi tanya kepada yang lain, apakah seperti diucapkan Dzul Yadain? Betul ya Rasulullah. Langsung Rasulullah berdiri. Makanya para ulama sebagian menyimpulkan, kira-kira kalau jaraknya itu cukup melaksanakan 2 rakaat yang ringkas, 2 rakaat yang ringkas,
maka itu masih boleh melanjutkan. Tapi kalau lebih kira-kira ukurannya dari 2 rakaat ringkas jaraknya, maka diulangi dari awal. Paham nggak? Paham, baik. Maka ini kenapa kunut? Ya. Nah, hadisnya di sini disebutkan ya, hadis yang berkaitan dengan kunut, ya. Tentu ini hadis Abu Hurairah dan juga ada hadis yang sering dijadikan landasan adalah hadis Anas bin Malik. Kenapa kunut juga digabungkan dengan sunnah ab'ad? Karena tadi ya kunut itu dianggap zikrun maksus, zikir yang sifatnya khusus yang tidak ada pada keumuman salat. Kunut itu zikir maksus yang tidak ada pada keumuman salat. Kemudian duduk tasyahud pertama itu juga gerakan khusus tapi bukan rukun. Maka dikiaskan sama-sama khusus. Kan duduk tasyahud itu kan bukan rukun sholat, tetapi ada pada gerakan sholat. Kemudian zikir berupa kunut itu juga adalah satu zikir yang khusus yang tidak ada pada keumuman sholat biasanya. Maka jika ditinggalkan, ya juga dianjurkan untuk sujud sahwi seperti halnya kalau meninggalkan tasyahud pertama. Paham? Nah, ini alasan dalam mazhab Syafi'i. Baik, kita masuk kepada sunnah hay'ah. Nah, sunnah hay'ah tadi sudah kita sebutkan. Dia sunnah dalam sholat, tapi ya bukan seperti sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan tidak dianjurkan sujud sahwi. Dan ini banyak sekali. Bukan hanya terbatas jumlahnya 15. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sampai beberapa ratus, ada yang menyebut sampai 600, ada yang sampai menyebut banyak sekali sunnah dalam sholat. Maka ada potensi perbedaan di sini banyak, sangat berpotensi perbedaan yang banyak. Nah, baik. Beliau mengatakan sunnah hayat itu ada 15. Yang pertama, raf'ul yadain, yakni mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku' dan ketika i'tidal. Sunnahnya ini yang dimaksud beliau, sunnahnya mengangkat tangannya, belum takbirnya. Kalau takbiratul ihram, sunnah atau rukun? Ucapan takbir Allahu Akbar, sunnah atau rukun? Rukun. Mengangkat tangannya, ini sunnah. Nah, mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, perhatikan kalimatnya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Berarti masuknya sunnah atau rukun mengangkat tangan? Sunnah. Mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram ini sunnah. Seandainya saya bertakbir Allahu Akbar, langsung sedekap misalnya. Ya, secara sah atau tidak sahnya sah, tapi dia telah melakukan suatu yang makruh karena meninggalkan sunnah. Karena sunnahnya Rasulullah adalah mengangkat tangan. Tapi tentu pondasi dalam mengukur sesuatu amalan dalam sholat itu rukun adalah hadis ya seorang sahabat yang sholat seperti sholat nakrul ghurab, seperti seperti burung yang mematul-matul makanan. Rasulullah memanggilnya, suruh ngulangi, manggilnya, suruh ngulangi. Kemudian Nabi mengajarkan kepadanya sholat dalam batas minimal, yaitu kalau kamu pengen sholat fakabbir, ucapkanlah takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian bangun dari ruku, kemudian dan seterusnya. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Maka ini ukurannya dalam bab rukun-rukun sholat. Karena Nabi mengajarkan kepada orang ini ya sholat yang batasnya minimal. Nah, maka mengangkat tangan ini bukan bagian dari rukun tapi sunnah. Kemudian juga mengangkat tangan ketika mau ruku. Mengangkat tangan ketika mau ruku. Tentu hati-hati nanti tumpah lagi. Ya. Posisinya yang kalau bisa agak pojok aja. Dipojokin aja Mas Samil. Sama bangkunya. Jangan terlalu pojok, mungkin buat buka pintu. Khawatir berpotensi jatuh lagi. Baik.
Ya, kemudian mengangkat tangan ketika ingin ruku. Ini belum takbirnya ya. Ini masih bicara mengangkat tangannya. Berarti seandainya nggak mengangkat tangan ketika mau ruku, ya, maka dia tidak mengapa, ya. Tapi dia meninggalkan sunnah. Kemudian i'tidal, ya. Ketika ingin i'tidal, i'tidal itu kapan? Mengangkat dari ruku. Itu namanya i'tidal. Itu juga disunahkan mengangkat tangan. Baik. Maka sunnah mengangkat tangan di sini kurang satu. Menurut pendapat mazhab kurang satu. Itu kapan? Mengangkat tangan lagi. Ketika bangun tahiyat dari tahiyat awal. Itu juga dianjurkan mengangkat tangan. Ini kita belum bicara takbirnya ya. Ini berarti ada 4 tempat. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika mau ruku, mengangkat tangan ketika i'tidal, mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud pertama menuju rakaat ketiga atau rakaat ketiga ya. Nah, menuju rakaat ketiga ini juga disunnahkan mengangkat tangan. Di sini beliau menyebutkan hanya 3. Baik. Dan mengangkat tangan disunnahkan dalam mazhab Syafi'i modelnya ya di sini disebutkan wa kaifiyatur rafa' dan cara mengangkat tangannya ayyarfa'ahuma bihaitsu yuhadhi atraf asabi'ihi a'la udhunaihi wa ibhamahu syahmatai udhunaihi wa kaffahu mankibaihi. Ya, mengangkat tangan adalah dengan mengangkat keduanya di mana ujung-ujung jari ini atraf asabi'u bukan ujungnya ya, pokoknya jari-jari ini ya sama dengan a'la udhunai. Jadi ujung jari sama dengan ujung telinga. Jadi jari-jari sejajar dengan telinga. Nah. Wa ibhamahu syahmatai dan jari ini sejajar ibham ya jempol ini sama dengan syahmatal udhunain. Syahmah itu ini yang tulang kurang lebih beginilah. Ya, syahmatal udhunain. Ya ini juga nggak harus benar-benar sama ya. Intinya ya dia sejajar dengan telinga tangan ini. Nah, wa kaffahu mankibaihi. Kedua tangannya ini sama dengan kurang lebih sama dengan al-mankib. Mankib ini. Jadi mengangkatnya yang sunnah dalam mazhab Syafi'i seperti ini dan ininya menghadap ke kiblat. Ini yang sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tentu di sana ada beberapa kaifiat. Ada yang kaifiatnya begini. Begini boleh enggak? Boleh saja, tapi dianggap dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal adalah ini menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Naam. Dan juga ya saat ya ini ada beberapa cara ya. Kapan mulai ucapan takbirnya? Allahu Akbarnya. Kapan ucapan takbirnya? Ya, ini ada yang mengatakan dari para ulama ini beberapa pendapat. Pengangkatnya adalah mengucap Allahu Akbar. Jadi Allah diangkat, ketika mulai ngangkat belum mulai. Ketika naik baru mulai Allahu Akbar. Jadi akbar tangan sudah disedekap. Ada juga yang mengatakan memulainya dari mulai mengangkat Allahu Akbar baru taruh. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan angkat dulu Allahu Akbar. Ada beberapa cara disebutkan para ulama, tapi ya yang terbaik adalah saat mengangkat sudah mulai Allahu Akbar sampai nempel. Ini yang terbaik dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Nah, tentu ini semua berdasarkan hadis-hadis ya yang tidak perlu kita sebutkan semuanya. Ya, di antaranya Nabi SAW bersabda, "Kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah." Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika beliau memulai salat. Nah. Baik. Wa yustahab dan dianjurkan kasful yadaini, menyingkap kedua tangan. Artinya tangannya tidak tertutup kain.
Wa nashrul asabi, dan merenggangkan jari. Jadi bukan begini ya, tapi direnggangkan. Allah, ya renggang nggak usah begini juga. Nah, tapi tidak kalau gini yakbit, tapi ini yanshur. Ya, nashrul asabi artinya merenggangkan. Allahu akbar. Nah, kemudian beliau menganjurkan yang kedua, sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wad'ul yamini 'ala shimal. Meletakkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Caranya bagaimana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Ya, dalam mazhab Syafi'i itu yakbid. Ya. Ya, bukan diputar-putar, Pak ya. Allahu akbar. Jadi ini memegang tangan kanan ini dipegang. Jari apa ini namanya? Ibu jari memegang rusuk, tulang ini. Di sini kan ada tulang. Kemudian melingkar tangannya. Nah, jadi dia bukan begini ya. Tentu ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Dalam mazhab yang lain seperti saya sebutkan, sunnah-sunnah sholat itu bahkan ya Ibnu Huzaimah sepertinya menyebutkan sampai 600. Berarti kan modelnya ya banyak yang disebutkan. Kadang Nabi begini, kadang begini. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada yang begini ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i begini. Bahkan dalam satu riwayat dalam mazhab Syafi'i itu agak samping kiri. Agak samping kiri, dan ini kita dapati sebagian kaum muslimin melakukan itu. Ya. Ya, agak samping kiri, ya. Di atas jantung. Bukan, di bawah dada pokoknya. Kalau pas jantungnya kurang tahu ya, pokoknya di bawah dada. Jadi peletakannya itu di bawah dada. Nah, sabata dzalika an fi'li, semua itu ya telah ada hadisnya dan telah sahih dari Nabi SAW. Baik. Kemudian wa yustahab ja'luha tahta sadri, dianjurkan meletakkan di bawah dada. Tentu di sini ada beberapa kaifiat, ada di bawah dada, ada juga riwayat menyebutkan di bawah perut, di bawah pusar. Ya, ada riwayat lain menyebutkan di bawah pusar. Ada juga yang menyebutkan di atas dada. Nah, tentu ini masing-masing ada yang menguatkan di atas dada, ada yang menguatkan di bawah dada, ada yang dianggap hadis yang menyebutkan di bawah perut ini tidak kuat. Ya, tapi ala kulli hal ini khilaf di antara para ulama hadis. Siapa yang melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, ya, itu tidak masalah. Nah, karena tad'if, pendhaifan atau pensahihan satu hadis itu berpotensi ada khilaf. Jadi ketika ulama mengatakan sahih, belum tentu sepakat semua ulama itu hadisnya sahih. Ulama hadis ya. Nah, rawahu Ibnu Khuzaimah, itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan ya ja'aluhuma tahta surrah. Ya, meletakkannya di bawah pusar. Waqala Ibnul Munzir, huma sawa. Baik diletakkan di bawah pusar maupun diletakkan di bawah dada dalam mazhab Syafi'i, ya, sawa, sama saja. Nah. Walau arsala yadahu, bahkan sekiranya tangannya itu dilepas, tidak bersedekap, walam yakbid, dan dia tidak melakukan sedekap, ya, kuriha dzalik, dimakruhkan, tapi tidak membatalkan sholat. Bahkan saya sudah sebutkan dalam mazhab Imam Malik malah dianjurkan tangan itu diluruskan. Ini dalam mazhab Imam Malik, tapi saya hanya menyampaikan qaul ya, tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Jumhur ulama tidak. Tapi kalau seandainya kita melihat, kalau misalnya sholat di Saudi, antum yang pernah ke Saudi pernah nggak lihat sholat begini tangannya? Macam-macam kan sholatnya begini. Itu mazhab Malik. Bahkan dikatakan itu yang lebih afdol. Kenapa? Karena menunjukkan lebih mudah khusyuk, lebih menunjukkan ketenangan. Kalau diangkat ini kan ya
tangan ini masih posisinya tuh nggak tenang gitu ya, karena diangkat menahan. Tapi kalau ditahan ini kan, kalau digini kan dia tidak perlu menahan berat tangan gitu ya. Ini menurut mazhab Malik. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak, bersedekah. Taib. Kemudian sunnah selanjutnya adalah at-tawajjuh, yakni membaca doa iftitah atau istiftah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang dinukil dari para sahabat, ya, yaitu Nabi mengucapkan idza ftataha shalah, kalau Nabi mulai salat itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga ada riwayat dari Ali radhiyallahu an. Karena idza staftah, Nabi kalau memulai salat bertakbir kemudian melanjutkan dengan ucapan wajjahtu wajhiya ila akhirih. Baik, dan tentu doa istiftah ini ada beberapa riwayat. Ya, ada wajjahtu wajhiya, dan ini menurut mazhab Syafi'i yang paling afdal. Yang paling afdal. Nah, di sana juga ada doa seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta. Nah, ini juga warid, ya, ada hadisnya, dan juga doa yang lainnya yang kalau kita buka kitab hadis itu disebutkan semua. Nah, kemudian selanjutnya adalah membaca isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Isti'adzah dan ta'awud itu sama, itu hanya istilah saja. Isti'adzah, ta'awud itu satu makna, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Ini sunnah. Ya, mungkin sebagian kita jarang mengamalkannya. Jadi ketika ingin membaca surat, membaca ta'awud, tetapi tidak dijaharkan. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab yang lainnya mengatakan ta'awud juga disunnahkan untuk dijaharkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan untuk mengeraskan, tapi dianjurkan membaca. Ya, karena ya keumuman firman Allah Azza wa Jalla, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kalian ingin membaca Quran, maka ya mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan juga ada hadisnya dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW kana idza iftataha shalah, Nabi kalau memulai salat, Nabi mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berarti ini juga doa istiftah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Kemudian Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian baru Nabi mulai membaca surat Al-Fatihah. Berarti memang ada beberapa cara. Maka yang lebih baik sebenarnya kita terkadang melakukan ini, terkadang pakai doa ini, terkadang pakai ini, ya, supaya lebih sempurna mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hafal, kalau nggak hafal ya sudah, satu dipegang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik. Tetapi yang paling baik adalah disebutkan oleh Imam Syafi'i, ya. Beliau mengatakan yang paling terbaik ta'awud itu ya menggunakan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Wa yustahabbu, dan dianjurkan isti'adzah ini pada setiap rakaat, bukan hanya pada rakaat pertama. Nah, wakila, walaupun ada pendapat, tapi ini pendapat yang lemah, hanya pada rakaat pertama saja. Tetapi tidak dikeraskan, ya. Catatan, tidak dikeraskan dalam mazhab Syafi'i.
Jadi ketika kita memulai sholat, Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah, kemudian kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara sir, kemudian mulai bismillah dijaharkan. Kalau sholatnya sholat jahar, bismillah dijaharkan, Al-Fatihah dijaharkan, dan seterusnya. Paham ya? Dan itu dibaca pada setiap rakaat. Baik. Kemudian selanjutnya nomor 5, mengeraskan bacaan ketika sholat jahar dan memelankan bacaan ketika sholat sir. Mengeraskan bacaan, mengeraskan itu ya dibaca tidak seperti sir tentunya. Nah, sir itu bukan baca dalam hati. Ini kadang salah paham ya, dan udah sering saya ingatkan, sir itu bukan baca dalam hati. Ya baca, ada suara yang terdengar, ya minimal yang mendengar adalah dirinya, bukan baca dalam hati. Kalau seandainya Rasulullah bacanya dalam hati, mungkin nggak ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Rasulullah baca apa? Mungkin nggak? Doa apa? Nggak mungkin. Itu berarti sahabat ketika Rasulullah menjadi imam, sahabat sebagian melihat gerak-gerik mulut Rasulullah, penasaran baca apa kan gitu. Para sahabat kan orang yang paling semangat mengikuti sunnah Rasulullah. Makanya Umar bin Khattab, ya kemarin sudah kita sampaikan, beliau itu, Abdullah bin Umar itu adalah sahabat yang paling berusaha ya mengikuti Rasulullah. Bahkan kalau Abdullah bin Umar ini safar untuk umroh atau haji, itu tempat di mana biasanya Rasulullah buang air, itu Abdullah bin Umar sengaja mampir di situ, berusaha maksa diri supaya buang air juga. Saking ingin mengikuti Rasulullah. Padahal dalam hal itu perlu diikuti nggak? Tidak, karena itu kategorinya jibillah. Jibillah itu naluriah. Seperti halnya Rasulullah mengedipkan mata. Misalnya ada sahabat yang iseng memperhatikan Nabi ngedipnya berapa kali dalam waktu 1 menit misalnya. Ingin saking mengikuti Rasulullah. Nah ini Abdullah bin Umar juga begitu. Makanya Abdullah bin Umar ini dikenal sahabat yang paling ketat. Beliau menyukai hal-hal yang berkaitan dengan azimah. Azimah itu lawannya rukhsah. Yang nggak ringan. Ingin melakukan sesuatu yang tidak ringan. Beda dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tuh sukanya ambil yang rukhsah. Inilah sahabat tuh beda-beda. Ada yang suka azimah, ada yang suka rukhsah. Ada yang kalau ngasih fatwa mudah, ada yang ngasih fatwa keras, ketat. Ya, ini masing-masing sahabat punya karakter masing-masing. Nah, Taib. Maka mengeraskan bacaan ketika sholat jahar, tentu sholat jahar ya adalah sholat maghrib, isya dan subuh. Tambahan pembahasan sebenarnya ini tidak disebutkan. Misalnya kita kelewat sholat duhur. Kita kelewat sholat duhur karena udzur, sakitlah atau karena tertidur. Sampai misalnya capek sekali duhur, sebelum duhur tidur, bangun subuh, bangun menjelang maghrib, dia sholat asar, dia lupa kalau belum sholat duhur, dia nggak ingat. Kemudian di waktu sholat maghrib dia ingat, oh iya saya tadi belum sholat duhur. Pernah kejadian lah, mungkin pernah lah kejadian ya, walaupun jarang. Nah, ketika saya ingin mengqadha sholat duhur di waktu sholat maghrib, saya jahar apa sir? Saya ingin mengqadha sholat duhur, tapi di waktu maghrib. Qadhanya sir apa jahar? Disunahkannya. Ini sunnah juga. Seandainya pun kita sholat, anggaplah sholat maghrib, kita sir, dan ini kebanyakan dilakukan oleh jamaah masbuk. Ketika antum masbuk, antum maghribnya jahar apa sir? Masbuk. Padahal 2 rakaat pertama. Sir nggak? Padahal dianjurkannya jahar juga. Jahar tuh yang nggak harus kencang-kencang kayak imam. Alhamdulillah nggak usah ya. Tapi ada suara yang lebih keras. Itu dianjurkan. Cuma biasanya kita kalau sholatnya belakangan atau sholatnya telat, sir kita bacanya. Padahal 2 rakaat pertama. Padahal disunnahkan jahar. Sholat subuh misalnya ya. Ini bolehlah diamalkan supaya tidak hilang sunnah itu ya. Dan seandainya dibaca sir boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Tapi kalau kembali kepada kaidah meninggalkan sunnah itu makruh, ya itu makruh. Meninggalkan sunnah itu makruh ya berarti makruh. Tapi konsekuensinya sholat sah. Dan juga tambahan nih, seandainya imam kadang
Tadi dibahas dulu yang tadi ya. Seandainya tadi sholat zuhur lupa, dikodoknya di waktu maghrib. Kita jahar atau sir? Nah, kita lihat waktu sholat yang kita tinggalkan atau kita lihat waktu sholat yang kita laksanakan sholat itu di situ. Dalam mazhab Syafi'i dilihat waktu pelaksanaan. Dilihat waktu pelaksanaan. Kalau dilaksanakan di waktu malam, walaupun qadha sholat zuhur, dibacanya 2 rakaat pertama jahar. Tetapi kalau melaksanakannya di waktu yang tidak dijaharkan, yaitu siang hari, walaupun sholatnya sholat jahar isya misalnya, kita qadha di waktu zuhur, maka kita qadhanya sir, tidak jahar, disunahkannya. Tetapi seandainya pun nggak sir, nggak jahar atau sir, sholat tetap sah, seperti yang sering kita lakukan, ya. Saat terlambat sholat, ya kita tidak mengeraskan suara, kan? Padahal dianjurkan mengeraskan suara. Nah, bukan terikat hanya untuk imam di situ, jahar itu. Nah, tentu kalau makmum, ya makmum jangan jahar lah. Namanya dia makmum kok jahar juga. Enggak. Tapi kalau dia terlambat dan dia masih 2 rakaat pertama, ya dia jahar. Dia keraskan suara juga. Nah, ya jangan keras-keras sekali lah. Yang penting beda dari sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Segitu saja, dinaikkan dengan niat menjaharkan. Jahar itu bukan berarti keras, itu bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim seperti imam, ya. Seperti imamnya Mas Yatun biasanya, suaranya kan keras beliau, ya. Bukan keras, bukan begitu. Maksudnya naikkannya sedikit. Tapi dengan maksud melaksanakan sunnah jahar. Nah, ya nggak apa-apa. Baik, azan dulu mungkin, tafadhol. Sunnah nomor 5, mengeraskan bacaan ketika sholat jahar dan memelankan bacaan ketika sholat sir. Ya, ini wadih. Dan yang perlu diberi tambih juga, masalah yang kedua, tadi masalah mengqadha sholat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan seandainya kita masbuk. Ini juga kejadian, ya. Masbuk. Saat masbuk, ada yang ingin menjadikan kita imam. Ini sering terjadi. Baik dengan ditepok ataupun dengan memberi isyarat apa. Kemudian kita yang ditepok ini, yang ingin dijadikan imam, di sholat jahar, sholat maghrib atau isya. Nah, maka saat menjaharkan tidak perlu mengulang surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak. Ya, kan memang harusnya kan jahar, ya. Baiknya jahar, dalam mazhab Syafi'i baiknya jahar. Dalam mazhab Imam Malik bahkan wajib jahar. Dalam mazhab Imam Malik, jahar pada tempat jahar itu wajib hukumnya, rukun. Dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i yang utama dijaharkan karena masuknya sunnah tadi. Sunnah hayat, dikategorikan sunnah hayat, bukan rukun. Nah, maka saat kita ditepok, kita sedang baca apa? Dan kita biasanya kalau sholat masbuk sendiri itu kita sir, maka saat menjaharkan, maka jaharnya saat bunyinya apa? Misalnya jaharnya lagi baca surat, ya udah jahar suratnya dijaharkan, nggak perlu diulangi lagi Al-Fatihah, karena sudah selama baca Al-Fatihahnya sempurna, ya sudah, rukunnya sudah gugur, tidak perlu diulang. Nah, kemudian yang keenam, membaca amin. Membaca amin, ya, ada keutamaannya. Man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, siapa yang wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, yang sama aminnya dengan aminnya malaikat, maka dia diampuni dosa-dosanya. Maka dalam mengucapkan amin itu dianjurkan memberi jeda kepada imam, ya, tidak ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung anak-anak tuh biasanya amin gitu, ya. Ya, berikan kesempatan kepada imam untuk nafas sebentar, kemudian mengucapkan amin bersama-sama, supaya aminnya itu sama, berbarengan, ya, anginnya bersama berbarengan. Dalam pengucapan amin juga ada perbedaan pendapat ulama, apakah amin atau amin. Nah,
Ini ada khilaf. Tapi yang masyhur di tengah-tengah masyarakat memanjangkan yang amin. Maka baiknya kita dalam hal ini mengikuti yang mayoritas dilakukan yang dilakukan masyarakat. Memang ada pendapat yang mengatakan bisa amin atau amin. A-nya dibaca pendek. Maknanya tetap sama, yaitu Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah, dan juga dianjurkan membaca amin kalaupun sholat sendirian, bukan hanya saat bersama imam. Misalnya kita sholat sunnah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kita baca juga amin. Disunnahkan membaca amin. Baik, mungkin sampai nomor 6. Nomor 7 kita tunda pembahasannya sampai atau pada pertemuan yang lain insyaallah. Baik, mungkin pertanyaan silakan. Barakallahu fikum. Jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Nah, Saya sering menjumpai di berbagai masjid ya, kalau ambil itu angkat tangannya sebatas perut dan telapaknya ke bawah gitu. Itu macam mana? Taib, kembali kepada pondasi pemikiran kita dulu, bahwasanya mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi sekiranya nggak mengangkat tangan pun kita ya meyakini sholatnya sah. Cuma dia melakukan sunnah tidak maksimal. Apakah ada mazhab yang mengatakan mengangkatnya hanya begini? Wallahu alam, saya nggak tahu. Apakah ada riwayat yang mengatakan mengangkat segini? Saya belum tahu. Tapi kita tidak bisa menghukumi sholatnya tidak sah. Karena kita meyakini itu sebagai sunnah. Seandainya pun tidak mengangkat, sholatnya tetap sah. Tidak mengangkat saja sah, apalagi mengangkat sedikit ya gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Menggabungkan mazhab dalam setiap sholat sesuai keadaan tempat itu boleh apa enggak? Baik. Menggabungkan mazhab, kalau dari sisi sunnah-sunnahnya, yang ini mengatakan sunnah, boleh. Nggak ada masalah. Yang penting tidak menggabungkan mazhab dalam hal pembatal atau rukun. Pembatal atau rukun. Maksudnya gini. Misalnya, di antara yang membatalkan sholat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i adalah sentuhan lawan jenis. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, lawan jenis itu nggak membatalkan. Yang penting tidak jima. Yang membatalkan itu maksudnya dari menyentuh itu adalah jima. Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau kita memegang pendapat Abu Hanifah, dalam hal membatalkan sholat itu jima, bukan sekedar sentuhan, maka kita konsisten juga mengikuti rukun wudu dalam mazhab Abu Hanifah. Rukun wudu itu apa saja? Kepala enggak sebagian. Ya. Rukun dalam mazhab Abu Hanifah itu 1/4 kepala. Ya udah berarti 1/4 kepala harus basah. Berarti yang wudunya begini enggak sah menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau mengikuti pembatal Abu Hanifah ya rukun ya, bukan sunnah-sunnah. Kalau sunnah bebas lah, itu terbuka lebar. Tapi kalau ingin mengikuti pembatal menurut ijtihadnya mazhab Abu Hanifah, ya berarti rukunnya juga ikut kepada mazhab Abu. Kalau nggak tahu, ya lebih baik memang mengikuti satu mazhab tertentu, iltizam kepada satu mazhab tertentu, supaya kita nggak mencampur-campur. Karena ini problem nanti. Misalnya, saya sering sampaikan, di antara bahayanya mencampur-campur, tapi mencampur boleh dalam hal-hal yang bukan rukun dan pembatal. Misalnya, dalam rukun nikah dalam mazhab Abu Hanifah tidak perlu adanya wali. Dalam mazhab Malik tidak perlu adanya saksi. Kemudian dia gabung tuh, jeder. Nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Dia mengatakan saya nggak pakai wali karena saya mengikuti pendapat Abu Hanifah. Saya nggak pakai saksi karena mengikuti pendapat Imam Malik. Coba, adakah ulama yang mengatakan nikah sah tanpa wali dan persaksi sekaligus? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Anda memunculkan pendapat baru. Anda adalah mujtahid seperti Imam Malik dan seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Apakah Anda selevel itu? Kan itu. Ini kekacauan terjadi kalau dalam hal-hal prinsip. Prinsip itu biasanya masalah pembatal, masalah rukun. Tapi di luar itu, mazhab lain mengatakan sunnahnya begini, mazhab lain mengatakan sunnahnya begini. Nah, itu khilaf biasa terjadi. Nah. Disitulah dibawa maksud ucapan ulama, ya tidak diperkenankan talfik, tidak dibolehkan talfik, gabung-gabung
mazhab. Gabung-gabung itu bukan berarti dalam hal-hal yang tidak prinsip seperti pembatal dan rukun. Tapi yang dimaksud tidak boleh itu berkaitan dengan rukun dan pembatal biasanya. Nah, begitu Pak. Nah, silakan. Kalau untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini tadi kan pembahasannya kayaknya kalau sholat sendiri ya. Naam. Kalau itu sholat berjamaah, Maksudnya gimana? kalau sholat sendiri mungkin tangan kanan bisa di pergelangan gini. Tapi kalau untuk berjamaah, Nah, kita berjamaah jadi makmum itu karena dempet agak susah gitu. Apakah kadang kan imam itu mengatakan rapat lurus dan rapat. Nah, Itu gimana? oh jadi kalau gini agak susah, tapi bisa Pak, insya Allah. Walaupun rapat pun gini bisa, masih bisa, insya Allah. Kan bukan begini ya tangannya, gini, insya Allah masih bisa. Yang dirapatkan itu kalau berjamaah itu tangan atau kaki? Yang dirapatkan, yang dirapatkan dalam sholat, ada hadis yang menjelaskan kaki tapi bukan ini ya, bukan ya, minimal ada menempel antara kaki dengan kaki. Tapi ini juga tadi sunnah, bukan rukun. Ya, ini bukan bagian dari rukun. Baik. Bahu dengan bahu juga ada riwayatnya, tetapi ya riwayat itu ya ada perselisihan juga antara dhaif dan sahihnya. Tapi ya kalau kita ingin menempelkan kaki atau menempelkan bahu dan itu tidak mengganggu catatan. Karena sebagian orang merasa terganggu. Malah sholatnya jadi nggak khusyuk. Ya, dia jadi nggak khusyuk. Misalnya ketika sebagian ada yang nempel tapi nempelnya dipaksa sampai, mohon maaf ya, misalnya dia pengen menempel bagus, tapi ketika ditempel sampai begini, misalnya. Kemudian sholatnya begini. Ini kan mengganggu kekhusyukan malah. Khusyuk itu kan pondasi yang paling penting. Maka kalau ingin menempelkan, ya tempelkan sekedarnya. Merapatkan, ya. Kalau misalnya menempel bahu dengan bahu, kok konsekuensinya nanti ketika mau mau ruku kesusahan misalnya, ya maka ukuran kaki kan orang beda-beda. Kalau disunahkan itu sebenarnya ukuran bahu dengan ukuran kaki sama, tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit begini, supaya kalau nempel itu pas. Kalau nempel pas itu kapan? Kalau bahu sejajar dengan lebarnya kaki. Ini kan kaki dan bahu sejajar, nempel bisa. Tapi kalau seandainya begini, orang pengen nempel kaki kita, akhirnya dia begini kakinya. Nah, maka berdiri itu usahakan bahu dengan kaki sejajar. Sudah, ini berdiri yang paling nyaman. Tidak begini, terlalu lebar misalnya, atau terlalu sempit begini. Ya. Kalau untuk sholat sendiri bebas, tapi kalau untuk berjamaah dan ingin mengamalkan sunnah menempelkan, ya ukuran bahu dengan ukuran kaki itu sama. Jika ketika nempel dia tidak terlalu terganggu. Ukurannya kaki ya? Nah, ukurannya kaki. Bahu kalau bisa silahkan. Kalau bahu kayaknya nggak bisa. Ya kalau tadi ukuran kakinya sejajar bisa saja. Kalau kaki sejajar dengan bahu ukurannya nih, kaki dengan bahu sama, nempel juga bahunya. Nempel tuh nggak harus nempel kenceng, tersenggol saja. Nah, Tapi itu akan sulit saat sujud, itu harus terbuka. enggak, kalau saat jamaah tidak dianjurkan berbuka, itu mengganggu. Ditutup. Terus saat duduk tasyahud, Tasyahud akhir mungkin agak terganggu, apalagi kita ini masyarakat yang cukup, khususnya saya ya, agak gemuk gitu ya. Agak repot kalau mau. Akhirnya saya sering ketika terlalu mepet, saya akhirnya meninggalkan sunnah tawarruk. Saya duduknya iftirosh saja. Dan itu boleh. Kenapa? Ya karena kalau saya paksakan iftirosh, mengganggu yang lain. Kaki orang kejepit bisa jadi kan? Dudukan. Kaki orang kedudukan. Nah, maka ini lihatlah maslahatnya bagaimana. Maslahat. Yang penting kekhusyuan itu yang paling penting. Dalam sholat itu kekhusyuan yang paling penting. Nah, Pak Ahmad dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang saya di sana di sini, kadang-kadang setelah sholat itu ada yang baca astagfirullah. Kalau ke dalam kita
Bukhari mengatakan astagfirullah, Astagfirullah, astagfirullah. astagfirullah. Tapi kebiasaan di sholat tempat saya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'i wal junub. Itu kok ada perbedaan gitu. Baik. Padahal di buku-buku Albani tentang sholat ya. Nah, Itu kok astagfirullah, dan kenapa banyak sampai ya latif kok gak ada. Ini gimana nih, pertambahan atau gimana sih? baik. Sekarang menambah dalam bab zikir boleh apa enggak? Gitu dulu. Meninggalkan zikir yang maksur dari Rasulullah, apakah konsekuensinya bid'ah atau itu makruh meninggalkan sunnah saja? Tidak iltizam kepada sunnah. Apakah kita mengklaimnya langsung bid'ah? Apakah harus zikirnya sama seperti zikirnya Rasulullah? Doa harus sama dengan doa? Apakah kita tidak boleh membuat doa sendiri? Apakah kita tidak boleh membuat pujian sendiri untuk Allah? Kita sepakat bahwasanya pujian yang paling baik adalah pujiannya Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang paling ngerti tentang Allah. Kita juga sepakat yang paling utama adalah ngikutin apa yang kita dapatkan dari Rasulullah. Tapi sekiranya orang menambah, apakah langsung dikonsekuensinya adalah bid'ah atau tidak? Nah, ini kita harus adil. Jadi ketika menghukumi tidak langsung menuduh, tapi kita kaji dulu tambahan itu boleh apa enggak. Nah, bahkan para sahabat ya, bukan hanya itu saja, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu kalimat masyhur, doa yang masyhur. Cuma memang riwayat yang menjelaskan istighfarnya Nabi hanya mengucapkan astagfirullah. Tapi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ada enggak dalam doa-doanya Nabi? Bukan dalam setelah sholat. Ada. Kemudian juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram, itu yang datang dari Rasulullah. Kemudian ada yang menambah minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini kan ada tambahannya. Sekarang tambahannya ini isinya salah apa enggak? Isinya tidak salah, pujian yang betul. Bahkan ini ya, zikir yang semacam ini maksur dari tabi'in, bukan dari Rasulullah, dari tabi'in. Menambahnya. Saya lupa namanya, ini perlu saya cek lagi. Nah, maka kembali kepada persoalan tadi. Kalau kita tambah, apakah tidak boleh atau boleh tapi yang lebih utama mengikuti Rasul dalam bab zikir? Nah, Karena ada bisa mengatakan ini yang muqayyad dan ini yang tidak muqayyad. Maksudnya kalau sholat sudah zikir ada memang khususkan bacaan segini, Naam. jangan ditambah-tambahkan dan jangan dikurang-kurangkan. Nah, makanya pelajari coba dibuka dalam buku-buku para ulama, zikir ditambah tapi tidak merusak artinya, ya tidak merusak arti, ya tidak, pujiannya tidak salah, ya lafaz-lafaz pujiannya tidak salah, apakah tidak boleh? Kalau mengatakan yang lebih afdal ikutilah Rasulullah, itu sepakat, kita semua sepakat. Tapi tambahan yang kayak gini, apakah tidak diperkenankan? Ya, kalau dalam kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i ya seperti ini tadi, ya itu nanti yang disebutkan bukan hanya hadis Rasulullah, nanti juga disebutkan athar. Biasanya sahabat ini baca ini, biasanya sahabat ini baca ini. Jadi ada tambahannya. Dan itu saya berpandangan pribadi tidak masalah, tapi tetap yang utama adalah mengikuti yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya tentu di sini khususnya kalau kita buka dalam kitab Syekh Albani, beliau keras dalam bab ini. Enggak, pokoknya ini muqayyad, ini harus begini. Sebagaimana ungkapan para sahabat, Rasulullah itu allamana, mengajarkan kepada kami tasyahud seperti mengajarkan kami surat-surat dalam Al-Qur'an. Jadi difahami, tidak boleh diubah. Kan begitu. Ala kulli hal ya. Di sini saya pandang al-amru fi sa'ah, masih ada. Yang penting isinya jangan salah. Isinya jangan keliru. Pujiannya jangan pujian yang salah. Nah. Wallahu a'lam. Nah. Terkait dengan kembali ke rukun. Nah. Rukun salat tadi ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah. Yang jadi pertanyaan di kepala saya, ini kan rukun ya, konsekuensinya kalau misalnya tinggalkan tidak sah. Karena dari rukunnya itu sendiri, dari
pengetahuan kita mungkin ya. Banyak jadi rukun satu dengan rukun yang lain itu Kok berbeda gitu? iya, gitu, Mas. Jadi kita jadi seolah-olah berpikir gimana sah enggak sholat kita ini. Makanya kita sebagai orang awam tugasnya adalah taklid, ya kan? Taklid kepada ulama, mengikuti ijtihadnya ulama. Karena yang bisa interaksi dengan dalil itu siapa? Ulama. Kita nggak bisa interaksi sendiri, kita nggak bisa menyimpulkan sendiri dengan membuka kitab hadis, membaca Al-Quran langsung simpulkan sendiri, nggak bisa. Maka aman selama kita mengikuti satu ijtihad itu sudah aman. Baik ijtihad ulama yang lain konsekuensinya berbeda, mengatakan itu bukan rukun, yang rukun yang ini, sudah nggak masalah. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat dianjurkan. Misalnya gini, tadi dalam pembahasan apa tadi ya? Yang materi Imam Malik, pembahasan apa tadi? Sholat juga tadi yang masalah betul itu. Dan sholat tadi kayaknya ada. Dalam wudu sentuhan banyak sih, kasusnya banyak. Yang khilaf yang dalam sholat, anggaplah gini, dalam mazhab Hambali takbir intiqal itu rukun. Ucapan takbir perpindahan, bukan angkat tangannya. Ucapan takbir intiqal. Kalau dalam mazhab Syafi'i takbir yang rukun hanya takbiratul ihram. Takbir intiqal dalam mazhab Hambali rukun. Jadi seandainya nggak mengucapkan takbir, nggak sah sholatnya menurut pandangan mazhab Hambali. Taib. Sebenarnya mereka ini semua menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada. Mereka semua para ulama ini menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada dengan cara menyimpulkan yang diwarisi oleh para sahabat, para tabi'in. Tapi ada potensi berbeda, Tapi kalau kita sudah berpegang kepada satu pendapat ulama, sudah aman. Karena tugas kita fas'alu ahlan dzikir. Yang penting jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita nggak tahu itu dianjurkan atau tidak para ulama. Ada pendapatnya atau tidak para ulama. Yang penting jangan sampai seperti itu saja. Jadi nggak usah bingung. Makanya dalam mazhab Syafi'i keluar dari perbedaan pendapat mustahab. Sehingga mazhab Syafi'i nanti dibaca takbir intiqal itu disunnahkan. Menghormati pendapat Imam Ahmad. Disunnahkan tapi nggak mengatakan rukun, tapi menghormati pendapat Imam Ahmad. Dan juga nanti dalam bab safar mazhab Abu Hanifah mengatakan kalau safar itu jaraknya sampai sekitar 120 kilo, itu wajib qashar. Wajib. Mereka berpendapat wajib qashar. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh qashar, boleh tidak. Tetapi dianjurkan qashar. Menghormati pendapat Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah mengatakan wajib qashar. Kalau enggak qashar, berarti kan kalau wajib berarti enggak sah. Wajib qashar. Ini khilaf terjadi di antara para ulama dan itu biasa. Makanya penting sekali kita belajar fikih itu punya sandaran. Dan kita sudah mengikuti pendapat ulama saja, melaksanakan ibadah mengikuti pendapatnya ulama. Kita nggak tahu sumber dalilnya, selama itu emang kitab itu valid, ditulis oleh ulama dan dianjurkan para ulama untuk dipelajari, sudah selesai. Kita ikuti yang di kitab itu, yang kita nggak tahu jangan kita lakukan dulu sebelum bertanya. Kalau ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari yang kita pelajari, tanya dulu. Kalau memang ada pendapat ulamanya boleh nggak diikuti, ya boleh juga karena itu ijtihad. Naam. Gitu. Allah bisa. Naam, silakan. Dengan gerakan imam Nah, yang jadi acuan kita itu apakah gerakannya atau setelah selesai takbir? Karena ada juga imam yang setelah misalnya dia berdiri kemudian mau sujud itu takbirnya panjang. Nah kita mau ini langsung mengikuti gerakannya atau selesai imam takbir? Taib. Intinya tidak mendahului. Intinya adalah tidak mendahului gerakannya imam. Baik dia mengikuti imam, selesai Allahu Akbar, segera ikuti, ya. Atau dia imam bergerak, dia juga ikut gerak, itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah mendahului. Ya.
Kalau lafadz hadisnya wa idza sallama wa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia imam itu takbir, maka kalian takbirlah setelahnya. Fa menggunakan huruf fa. Dalam bahasa Arab itu ada huruf fa, ada huruf thumma. Kalau thumma itu jaraknya panjang. Misalnya gini, jaa Muhammadun thumma Ahmad. Datang Muhammad, beberapa waktu kemudian datang Ahmad. Kalau saya mengatakan jaa Muhammadun fa Ahmad. Datang Muhammad lalu Ahmad. Artinya Ahmad itu datang setelahnya nggak lama, langsung. Tapi dia yang datang duluan siapa? Tetap Muhammad. Kalau saya mengatakan jaa Muhammadun wa Ahmad, saya mengatakan datang Muhammad dan Ahmad, berarti datangnya bareng. Maka fa itu ada jarak tapi tidak jauh. Thumma itu jaraknya jauh. Maka kata Nabi SAW, idza kabbara, kalau imam takbir, fakabbir. Maka kamu juga mulai takbir setelahnya. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam raka', maka kalian ruku setelahnya. Maka yang penting jangan duluan. Jangan mendahului. Maka lebih aman ya kalau udah takbir baru bergerak, lebih aman. Misalnya takbir selesai kita baru bergerak. Atau imam gerak, dia ikut gerak, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai dia nggak memperhatikan imamnya, imam masih proses sujud karena kakinya agak sakit, dia udah sujud. Kalau dia sudah sujud itu bahaya, itu berarti mendahului. Maka lebih aman ya takbir, ucapan Allahu Akbar selesai dia baru ikut. Karena dalam mazhab Syafi'i ini takbir itu dianjurkan sampai dipanjangkan. Misalnya kita mau ruku, Allahu Akbar, sampai ruku baru selesai. Sami Allahu liman hamidah. Supaya ketika makmum ingin mengikuti tidak mungkin mendahului imam. Di sini juga ada kan kalau udah Allahu Akbar berarti dia udah siap gitu ya. Ada ya Allah, kita kok biasanya udah di sini ada imam yang di sini biasa udah ngangkat makanya lebih baik ya Allahu takbir selesai diikutin, baru diikutin. Intinya tadi kuncinya jangan mendahului gitu. Karena mendahului itu membatalkan, bisa membatalkan sholat. Nah, baik, cukup ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.